Shalom, shalom Elohim. Salam damai bagi kita semua dimanapun berada. Kesaksian saya kali ini adalah tentang panggilan Tuhan yang pertama saya dengar. Ketika itu saya berusia 21 tahun. Saya sedang dalam pesawat karena masa itu saya bekerja di negeri seberang dan dalam percutian balik ke kampung di negeri saya. Dan ketika dalam pesawat itu, saya sedang berpikir-pikir merencanakan kehidupan saya selanjutnya. Bagaimana? Adakah saya mau meneruskan pekerjaan di negeri seberang itu? Atau mencari pekerjaan di negeri sendiri? Sedang saya berpikir-pikir begitu, masuk begitu sahaja satu suara Tuhan. Dia berkata begini, panggilan hidupmu adalah berkawin. Saya terkejut juga, berkawin. Tapi saya kata, Tuhan, saya tidak dapat mencintai lelaki walaupun saya mencoba. Karena itu terjadi karena saya ada satu pengalaman hidup zaman kanak-kanak saya yang kurang menyenangkan. Pernah menjadi mangsa gangguan seksual. Jadi itu semua membuat saya kurang percaya dan merasakan saya tidak memerlukan cinta lelaki walaupun saya pernah juga coba-coba sebagai manusia biasa untuk bercinta, tapi selanjutnya cepat merasa bosan. Lepas itu tukar lagi teman lelaki lain. Woi, memang biasalah masa itu remaja, masih muda. Jadi bertukar-tukar teman lelaki itu tidak susah. Tapi terus terang saja, walaupun saya pernah melalui hidup bertukar-tukar teman lelaki, namun saya masih mengingatkan diri batas dan menjaga harga diri saya walaupun pernah menjadi mangsa gangguan seksual pada zaman kanak-kanak saya. Dan ketika saya mendapat panggilan Tuhan itu, saya berkata dalam hati, saya akan mentaati panggilan Tuhan, tapi adakah, sebab ketika itu saya sudah pun putus hubungan dengan teman lelaki saya yang terakhir ketika itu. Jadi bagaimana mungkin kan sekelip mata kita dapat berkawin dan mencari lagi seorang teman lelaki. Tapi iya, rencana Tuhan itu siapa yang tahu kan. Ketika sudah di kampung, Tuhan mempertemukan saya seorang lelaki. Ketika itu pertama kali saya melihat suami saya yang sekarang ini, kami mengadakan satu sisi kesaksian di dalam gereja. Jadi kami berkenalan di situ. Pada ketika itu saya tidak tahu bagaimana perasaan yang selama ini tidak dapat mencintai lelaki. Macam diletakkan begitu sahaja cinta itu di hati saya. Dan saya mula bercinta dengan suami saya yang sekarang ketika itu, dan kami sama-sama aktif di dalam pelayanan di gereja, dan saya pula tidak meneruskan pekerjaan saya yang di negeri seberang itu. Dan seterusnya, kenapa saya rasa saya mencintai suami saya ketika itu dan melupakan yang hati saya selama ini bagaimana? Sebab pelayanannya di dalam gereja dan selalu juga memberi bimbingan bagaimana mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita.
ketika itu. Jadi saya berpikir, apa yang saya cari? Seorang lelaki, walaupun ketika itu dia bukan bekerja, tidak ada pekerjaan tetap, hanya kerja kampung. Saya pikir tidak ada apa yang harus kita cari daripada seorang lelaki selain daripada yang mentaati Tuhan, ataupun yang dapat memberikan sesuatu ajaran tentang mengutamakan Tuhan di dalam hidup. Saya pikir hanya itu sudah memadai dengan rasa cinta kita dan juga bagaimana dia memberikan kita harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita dari atas segala-galanya. Dari karena kata-katanya itu saja saya meletakkan cinta saya kepadanya juga. Dan selanjutnya kami bercinta, bertunang, walaupun sebenarnya ada tantangan daripada ibunya mengatakan sesuatu, karena ketika itu orang tua dulu-dulu mengutamakan gadis-gadis yang harus pandai bekerja kampung. Kalau tidak pandai kerja kampung, dia kata nanti kamu susah hidup. Padahal saya ini, walaupun saya pernah hidup di bandar, bekerja di bandar, hidup di bandar, berjumpa dengan bermacam-macam jenis manusia, tapi saya tidak pernah melupakan kalau saya ini orang kampung yang pernah hidup susah, dibesarkan hanya makan ubi kayu. Tapi walaupun tantangan daripada ibu mertua saya terjadi, jadi kami meneruskan juga karena ketika itu suami saya juga berpikiran bahwa kami sama-sama saling ditemukan Tuhan dan sama-sama harus saling mempertahankan cinta kami walaupun ibunya menantang. Tetapi syukurlah rencana Tuhan itu berjalan di luar kemampuan batasnya manusia memikirkannya bagaimana. Walaupun terlalu banyak rintangan dan dugaan, namun kami meneruskan cinta kami dan berkawin diberkati di Gereja Katolik pada tahun 1995. Dan berdoa, berharap rumah tangga kami akan dilalui dengan lebih baik. Tapi proses Tuhan siapa yang tahu. Haleluya.